Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan kalimat sistem informasi, bukan? Setidaknya Anda pasti pernah mendengarnya meskipun tidak secara langsung bergelut di dalam bidang tersebut. Sistem informasi ini merupakan kumpulan dari komponen yang saling bekerja sama, mengelola informasi dalam bentuk data sehingga dapat diproses menjadi lebih mudah untuk berbagai kemudahan dalam sebuah organisasi. Dengan adanya pengelolaan data yang berbasis digital ini memungkinkan segala keputusan juga bisa dibuat dengan lebih mudah. Sehingga dengan demikian tentunya memudahkan setiap orang dalam bekerja. Bagi Anda yang belum mengetahui seberapa pentingnya penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi, simak beberapa informasi berikut ini. Hemat biaya. Bagaimana bisa menggunakan sistem informasi dikatakan hemat biaya? Memang, pada awalnya Anda akan membutuhkan biaya saat pertama kali hendak menggunakan sistem informasi yang baru. Namun jika dipikirkan kembali, sebenarnya semua biaya yang Anda keluarkan di awal penggunaannya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya yang perlu Anda keluarkan saat Anda belum menggunakan sistem informasi digital. Saat semua data dikelola secara manual, maka Anda harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang akan mengelolanya. Belum lagi alat tulis kantor seperti kertas dan tinta yang harus dikeluarkan. Namun dengan sistem informasi digital berupa aplikasi atau software yang digunakan, maka kita bisa lebih hemat dan memangkas semua kebutuhan biaya tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Layanan semakin berkualitas. Sistem informasi ini juga seringkali dikaitkan sebagai solusi dari permasalahan layanan publik. Seringkali banyak masyarakat yang mengeluh karena layanan yang diberikan oleh sebuah instansi publik tidak cukup baik sehingga dengan demikian menyusahkan masyarakat. Nah, dengan adanya sistem informasi berbasis internet atau digital yang bisa diakses secara online, maka tentunya akan membuat pelayanan publik itu diperbarui, menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan demikian proses pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih cepat dan tidak membuat masyarakat mengantri terlalu lama. Hal ini contohnya sering terjadi di rumah sakit. Saat tidak ada sistem informasi yang digunakan, maka membuat pasien yang hendak berobat mengalami kendala karena harus mengantri lama saat sedang sakit. Daya saing lebih baik. Dengan adanya sistem informasi yang baik di dalam sebuah organisasi, maka tentunya bisa menambah nilai atau daya saing sebuah organisasi menjadi lebih baik. Karena dengan adanya sistem informasi yang digunakan itu, maka kualitas layanan yang bertambah baik serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat menjadi keunggulan utama yang membuat organisasi Anda menjadi lebih terdepan dibandingkan dengan yang lainnya. Penyimpanan data lebih akurat. Untuk tujuan keuangan dan pemecahan masalah, maka tentunya sebuah organisasi membutuhkan data yang akurat. Dengan adanya sistem informasi ini, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang tepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilu Yunina Puspita Dewi, NIM 18011092. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi. Yang kedua, fungsi sistem informasi. Yang ketiga, komponen sistem informasi. Yang keempat, ciri-ciri sistem informasi. Yang kelima, pengertian organisasi, ciri-ciri dan unsur organisasi secara umum. Dan terakhir, peranan sistem informasi dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Niputu Febri Prasanti, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang
sistematis, dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan, melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, dan sasaran sistem. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerima dan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Fungsi sistem informasi. Yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, yaitu memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara krisis. Yang keempat, mengidentifikasikan kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi yaitu ada 6. Yang pertama, komponen input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Komponen output adalah hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Yang keempat, yaitu komponen teknologi adalah dalam sistem informasi, teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim output, dan memantau pengendalian sistem. Yang kelima yaitu komponen basis data. Adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol adalah komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Nama saya Kadek Mega Suarlina, NIM 18011076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri dari sistem informasi sampai dengan ciri-ciri organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari ciri-ciri sistem informasi sampai ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri sistem informasi ada 4, yaitu baru, tambahan, kolektif, dan penegas. Baru adalah informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima. Tambahan adalah informasi dapat diperbaharui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Kolektif adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Penegas adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada. Sistem informasi dapat dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pemrosesan transaksi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci, pengertian organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali.
dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam organisasi. Dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan organisasi berpengaruh dalam pengembangan organisasi, baik dalam perekrutan anggota dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut. Ciri-ciri organisasi. Organisasi dapat dibedakan dengan melihat ciri-ciri organisasi, di mana ciri-ciri organisasi secara umum yaitu memiliki tujuan dan sasaran, memiliki komponen yaitu atasan dan bawahan, adanya kerjasama yang terstruktur, memiliki pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas, memiliki keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur organisasi secara umum dan peranan sistem informasi dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu unsur-unsur organisasi secara umum. Unsur-unsur organisasi secara umum ada 7 bagian. Yang pertama, man. Man adalah unsur utama pembentuk organisasi yang disebut sebagai personil atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri atas unsur pimpinan atau yang disebut dengan administrator yang sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Para manajer pemimpin unit tertentu suatu kerja sesuai fungsinya dan para pekerja disebut juga workers. Setiap hal tersebut merupakan kekuatan organisasi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama adalah unsur organisasi di mana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai atau diharapkan baik dari prosedur, program, pola atau titik akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat adalah peralatan atau equipment. Peralatan adalah sarana dan prasarana yang berupa kelengkapan dari organisasi tersebut, baik itu berupa bangunan, gedung, kantor, materi, uang, dan kelengkapan lainnya. Lingkungan adalah unsur organisasi yang juga memiliki pengaruh. Faktor tersebut adalah ekonomi, sosial budaya, strategi, kebijaksanaan anggaran, dan peraturan yang telah ditetapkan. Kekayaan alam. Yang termasuk dengan kekayaan alam adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora dan fauna. Dan terakhir, kerangka atau konstruksi mental organisasi adalah landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peranan sistem informasi dalam bisnis atau organisasi. Sistem informasi mempunyai 4 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, minimize risk. Setiap bisnis atau organisasi pasti memiliki resiko yang berkaitan dengan beberapa faktor, misalnya keuangan.
Resiko dapat berasal dari ketidakpastian maupun beberapa hal di luar kontrol perusahaan. Untuk meminimalisir resiko ini, sistem informasi memegang peranan penting. Sistem informasi menyimpan data dan memprosesnya secara akurat dan meminimalkan resiko human error. Jadi, informasi-informasi yang bersifat penting atau sensitif seperti masalah keuangan tidak dapat terjadi dalam kesalahan perhitungan. Keamanan dari data dan informasi perusahaan juga dapat terjaga dengan baik ataupun dari pihak luar. Karena sistem informasi juga berguna di bidang security. Contohnya password. Yang kedua, reduce cost. Sistem informasi juga memiliki peran dalam mengurangi pengeluaran perusahaan. Dengan penggunaan sistem informasi, perusahaan dapat menekan kos untuk pengadaan kertas atau buku sampai mempersingkat waktu. Penggunaan sistem informasi tentunya juga membuat praktis proses-proses di dalam organisasi baik dalam segi keuangan, manajemen stok barang, pembayaran pegawai, dan lain-lain. Mungkin sebuah organisasi akan melakukan pengeluaran yang besar dalam pengadaan alat-alat untuk mendukung sistem informasi tersebut. Namun, manfaat yang didapatkan sangat besar untuk sebuah organisasi yang akan dicapai dalam beberapa waktu ke depan. Yang ketiga, ada add value. Menciptakan adding value kepada konsumen dari perusahaan atau organisasi dengan penerapan sistem informasi, nilai sebuah produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan pasti akan meningkat. Pelanggan pasti akan meningkatkan kepuasannya terhadap produk atau jasa yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, creating new reality. Peran terakhir ialah creating new reality. Perkembangan terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Sebuah organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk media promosi dan sebagainya. Selain harganya yang murah, bahkan ada yang gratis, internet merupakan hal yang selalu diakses oleh banyak orang. Jadi, sekarang ini internet juga merupakan tempat baru dalam dunia bisnis dan juga media promosi, sekaligus mengubah tatanan persaingan di dunia bisnis. Inilah yang dimaksud dari istilah creating new reality. Oleh karena itu, banyak sekali sisi positif atau manfaat jika sebuah organisasi menerapkan sistem informasi di dalamnya. Di antaranya, mengubah proses manual menjadi otomatis sampai pengambilan keputusan yang semakin cepat. Hal ini tentu bakal menjadi profit bagi perusahaan itu sendiri. Nah, itu sedikit pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan dari materi ini, sistem informasi sangatlah berguna bagi perusahaan ataupun organisasi lainnya. Tanpa adanya sistem informasi, organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Informasi adalah sebuah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat untuk orang yang menerimanya. Dari itu banyak sekali sisi positifnya jika sebuah organisasi menerapkan sistem informasi di dalamnya. Ada beberapa faktor yang membuat sistem informasi menjadi semakin diperlukan, antara lain bahwa manajer harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Salah satu alasan dari kerumitan ini adalah semakin meningkatnya dengan munculnya peraturan dari pemerintah.
Hal ini yang menyebabkan perancangan, penerapan, dan pengoperasian sistem informasi semakin mahal dan sulit. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.